Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya kita telah melihat dan mempelajari serangkaian video yang menjelaskan bagaimana caranya menyusun naskah ilmiah yang baik. Ada video yang mengkhususkan bagaimana caranya menyusun pendahuluan, ada video yang menjelaskan bagaimana caranya menginformasikan metode, kemudian cara menyampaikan hasil dan pembahasan, merumuskan judul, merumuskan kesimpulan, dan bahkan mengidentifikasi kata kunci yang mewakili naskah ilmiah kita. Nah, pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya menyusun kerangka pendahuluan untuk naskah kita. Sebetulnya tidak hanya untuk artikel jurnal, namun penyusunan kerangka pendahuluan ini juga perlu dilakukan ketika kita membuat laporan penelitian ataupun untuk adik-adik yang sedang menyusun skripsi. Nah, kerangka pendahuluan ini menjadi kerangka yang dapat memandu kita agar pendahuluan kita baik, tepat, dan berkualitas. Dengan adanya kerangka pendahuluan ini, kita dapat memastikan dua hal. Hal pertama adalah semua komponen yang harus muncul di pendahuluan dapat terjamin kemunculannya. Kemudian yang kedua adalah alur dari cara berpikir kita nampak dengan baik di tulisan yang telah kita tuang di pendahuluan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan kerangka pendahuluan menurut saya dan menurut pengalaman saya adalah sangat penting. Dengan adanya kerangka pendahuluan, maka pendahuluan kita menjadi lebih berkualitas dan tentunya naskah yang kita susun juga menjadi lebih berkualitas juga. Bagaimana caranya menyusun kerangka pendahuluan? Nah, tentunya ketika kita ingin menyusun kerangka pendahuluan, kita sudah memiliki ide penelitian terlebih dahulu. Dengan adanya ide penelitian, kita kemudian menentukan metode, kemudian melakukan penelitian. Di sisi lain, kita juga mulai menyiapkan naskah kita. Naskah laporan ataupun naskah proposal. Atau naskah ilmiah yang ingin kita jadikan publikasi. Oleh karena itu, langkah pertama kita tuliskan ide penelitian terlebih dahulu. Temanya terlebih dahulu. Tidak perlu khusus judulnya. Seperti yang saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, judul itu kita finalkan di bagian paling akhir. Di bagian awal kita tuliskan saja topiknya saja atau idenya saja. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring kita menulis atau menyempurnakan naskah kita tengok judul awal tadi. Kemudian kita revisi kalau kita perlu, kita sempurnakan kalau merasa belum sempurna. Namun di awal kita tuliskan idenya terlebih dahulu. Nah, setelah ide penelitian kita tulis, kita identifikasi variabel apa saja yang melekat di dalam ide penelitian yang telah kita tulis tadi. Setelah variabel penelitian kita tentukan atau kita identifikasi, kemudian kita lakukan penyusunan kerangka. Nah, kerangka pendahuluan harus memperhatikan komponen-komponen yang wajib muncul di bagian pendahuluan. Nah, komponen-komponen ini sudah saya bahas ya secara khusus di salah satu video yang membahas bagaimana caranya membuat naskah artikel ilmiah yang baik. Ketika kita membuat laporan penelitian ataupun skripsi, komponen ini pun juga harus muncul. Yaitu konsep dasar, permasalahan, alternatif solusi, kebaruan, urgensi. Ini harus muncul di setiap pendahuluan. Kemudian didasarkan pada identifikasi variabel dan komponen-komponen pendahuluan yang harus muncul, kemudian kita tuliskan ide pokoknya. Nah, serangkaian ide pokok inilah yang merupakan kerangka pendahuluan. Jadinya, kerangka yang kita hasilkan ini nantinya akan menjadi dasar kita menyusun paragraf yang menjadi bagian dari pendahuluan kita. Begitu. Sekarang langsung kita praktikkan saja bagaimana caranya membuat kerangka pendahuluan. Misalkan kita punya ide penelitian seperti ini. Misalkan di dunia pendidikan ya, nanti kita beri contoh di bidang yang lain. Bidang yang pertama contohnya dari dunia pendidikan. Kita ingin mengangkat permasalahan keterampilan berpikir kritis siswa SMP.
karena mungkin masih rendah atau mungkin perlu dioptimalkan, khususnya pada pembelajaran IPA. Dan kita punya ide untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis itu perlu ada pembelajaran yang inovatif. Oleh karena itu, kita menyiapkan model pembelajaran gabungan antara PBL dan TPS. Kita kombinasikan. Nah, dari ide penelitian ini bisa kita identifikasi setidaknya ada 3 variabel utama. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis yang menjadi permasalahan dari penelitian kita. Kemudian pembelajaran IPA sebagai media atau variabel kontrol ya, bisa saja sebagai variabel kontrol atau sebagai media yang menjadi lingkungan juga dalam penelitian kita. Kemudian variabel lainnya adalah perlakuan atau variabel bebas kita, yaitu model PBL dan TPS yang kita kombinasikan. Nah, di sini kita sudah mengidentifikasi setidaknya ada 3 variabel utama di dalam ide penelitian kita. Langkah selanjutnya, kita tuliskan komponen-komponen yang harus muncul di pendahuluan, yaitu konsep dasar, kemudian permasalahan, alternatif solusi, kebaruan, kemudian urgensi. Didasarkan pada variabel yang telah kita identifikasi dan komponen yang harus muncul di setiap pendahuluan, sekarang waktunya kita dapat menyusun kerangka pendahuluan. Ingat ya, kerangka pendahuluan itu ide pokok. Ini kita tulis ide pokok yang harus muncul di pendahuluan. Nah, permasalahannya keterampilan berpikir kritis yang kita angkat. Sehingga konsep dasar yang bisa kita angkat, ini contohnya saja ya, kan Anda bisa menggunakan ide pokok lain yang dapat mewakili konsep dasar dari penelitian yang diangkat. Nah, misalkan seperti ini. Pentingnya keterampilan berpikir kritis. Nah, ini menjadi ide pokok pertama dari pendahuluan saya. Nah, ini nanti akan membahas konsep dasar terkait kenapa berpikir kritis itu penting. Kemudian, ide pokok yang kedua adalah kriteria siswa yang keterampilan berpikir kritisnya baik. Jadinya siswa yang berpikir kritisnya baik itu misalkan karakternya seperti apa. Nah, begitu ya. Jadinya ini 2 ide pokok yang mewakili komponen konsep dasar. Kemudian permasalahan. Nah, di permasalahan ini kita bisa memunculkan ide pokok rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian ide pokok lain yang bisa kita rumuskan adalah penyebab rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, permasalahan ini bisa didasarkan pada hasil observasi, hasil kajian literatur, ataupun wawancara, dan mungkin teknik lainnya. Yang penting kita sudah merumuskan di dalam kerangka ada paragraf yang ide pokoknya adalah membahas rendahnya keterampilan berpikir kritis dan penyebab atau kondisi mengapa berpikir kritis itu rendah. Kemudian kita buat ide pokok selanjutnya yang berkaitan dengan alternatif solusi. Nah, misalkan seperti ini. Karakteristik pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian ide pokok kedua adalah pengaruh pembelajaran kooperatif atau inovatif terhadap keterampilan berpikir kritis. Karena PBL dan TPS ini kan merupakan pembelajaran kooperatif. Dan ini juga pembelajaran yang inovatif. Nah, setelah kita membuat ide pokok yang mewakili alternatif solusi, kemudian kita membuat ide pokok yang mewakili komponen kebaruan. Nah, misalkan ide pokoknya ini keterbatasan penelitian yang telah mengkaji pengaruh PBL dan TPS di pembelajaran IPA SMP. Kita juga bisa menambah ide pokok yang lain, keterbatasan penelitian yang mengkaji pengaruh PBL dan TPS terhadap keterampilan berpikir. Komponen terakhir urgensi, kita buat ide pokoknya juga. Pentingnya dilakukan penelitian ini terhadap pembelajaran IPA dan dunia penelitian. Nah, di sini ya jadinya kita tuliskan ide penelitian kita terlebih dahulu. Kemudian kita identifikasi variabel-variabel yang ada di ide penelitian tersebut. Kemudian kita tuliskan komponen-komponen yang harus muncul di dalam pendahuluan. Lalu kita rumuskan ide pokok berdasarkan komponen dan variabel di dalam ide penelitian kita. Inilah kerangka pendahuluan kita. Setiap kalimat ini merupakan ide pokok yang nanti akan kita kembangkan menjadi kalimat utama dari paragraf yang kita susun.
Sehingga nanti setiap ide pokok ini akan menelurkan satu paragraf. Paragraf pertama ide pokoknya ini, paragraf kedua ide pokoknya ini, paragraf terakhir ide pokoknya ini. Ini cara kita agar pendahuluan kita menjadi lebih berkualitas, komponen dari pendahuluan muncul semua, dan alur berpikirnya menjadi lebih baik. Coba kita contohkan lagi di bidang yang lainnya. Misalkan di bidang kesehatan. Nah ini. Misalkan kita punya penelitian atau ide penelitian memvalidasi kuesioner pengetahuan sikap dan praktik pencegahan COVID-19 untuk mahasiswa sarjana. Ini lebih ke pendidikan dan kesehatan ya. Kebetulan ini juga penelitian, salah satu penelitian kami, dan sebetulnya ini sudah diterima dan siap dipublikasikan di Scopus Q2. Nah, ini ide penelitian yang akan kita angkat misalkan. Kemudian langkah kedua sama, kita identifikasi variabel dari ide penelitian tersebut apa saja. Yang pertama ini, kuesioner pengetahuan sikap dan praktik. Nah ini variabel yang kita angkat. Kemudian COVID-19, ini juga variabelnya. Kemudian mahasiswa sarjana. Setelah variabel kita identifikasi, kemudian kita tuliskan komponen-komponen yang harus muncul di pendahuluan. Setelah itu baru kita tulis ide pokok yang ingin kita jadikan dasar penyusunan pendahuluan. Konsep dasarnya terlebih dahulu. Di sini kita angkat permasalahannya adalah COVID-19. Kemudian kita ingin membuat kuesioner. Untuk siapa? Untuk mahasiswa sarjana. Nah, sekarang konsep dasarnya harus berkaitan dengan COVID-19. Misalkan seperti ini. Pandemi COVID-19 merupakan fenomena alam yang harus ditanggapi dengan tepat. Ini menjadi ide pokok paragraf pertama yang mewakili konsep dasar. Kemudian bisa ide pokok kedua, pendidikan IPA harus memiliki peran positif selama pandemi. Ya, ini ide pokok kedua. Kemudian ide pokok ketiga berkaitan dengan permasalahan. Mahasiswa memiliki risiko tinggi sebagai agen penular COVID-19. Kemudian ide pokok kedua masih berkaitan dengan permasalahan. Rendahnya pengetahuan terhadap penyakit dapat memperparah pandemi. Nah ini ide pokok untuk paragraf keempat mewakili permasalahan. Kemudian alternatif solusi. Perlu dilakukan survei pengetahuan sikap dan praktik pencegahan COVID pada mahasiswa. Kemudian kita bisa menambahkan ide pokok untuk mewakili alternatif solusi lagi. Ini ide pokok yang kedua. Perlu dikembangkan instrumen survei yang valid dan reliable. Begitu ya. Kemudian untuk komponen kebaruan kita bisa menuliskan ide pokok seperti ini. Keterbatasan penelitian maupun instrumen penelitian pengetahuan sikap dan praktik di berbagai penelitian sebelumnya. Kemudian ide pokok yang terakhir mewakili urgensi. Pentingnya dilakukan penelitian ini terhadap pendidikan IPA dan dunia kesehatan. Jadinya sama, kita tuliskan ide penelitian kita identifikasi variabel di dalam ide penelitian kita tadi, kemudian kita tuliskan komponen yang harus muncul di setiap pendahuluan, baru kita tuliskan ide pokok yang mewakili variabel di ide penelitian kita maupun komponen yang harus muncul di setiap pendahuluan. Kalau kita sudah terbiasa membuat kerangka, kita tidak perlu menuliskan komponen-komponen ini di samping kiri. Namun untuk kita yang masih belajar dan untuk memastikan agar setiap komponen ini muncul, alangkah baiknya kita tuliskan di sisi kiri komponen-komponen yang harus muncul agar menjadi panduan kita, agar tidak ada yang terlupa. Nah ini seperti yang saya katakan, ini merupakan ide pokok yang nanti akan berkembang menjadi paragraf kita. Sehingga paragraf pendahuluan kita nanti urutan alur berpikirnya seperti ini. Ini nanti tinggal di copy ke Microsoft Word. Kemudian nanti tinggal kita kembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya dan bagaimana cara mencari referensinya agar dapat mendukung pengembangan pendahuluan kita berdasarkan kerangka yang telah kita susun akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.